Apakah Senju akan tewas? Pertempuran tiga geng terkuat di Tokyo masih terus berlanjut dalam seri manga Tokyo Revengers. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, diperlihatkan bagaimana ketiga geng terkuat di Tokyo, yakni Rokuhara Tandai, Brahman, dan Kantou Manji, akhirnya bertempur di luar jadwal yang sudah ditentukan. Tapi menariknya, pertempuran ini juga menjadi momen kita sebagai penggemar Tokyo Revengers, melihat kemampuan dari berbagai karakter yang ada saat ini. Contohnya adalah, kita bisa melihat kemampuan dari dua legendaris yang sempat menjadi petinggi di geng Black Dragon, yakni Wakasa dan Benkei. Dalam chapter sebelumnya, diperlihatkan bagaimana mereka bisa dianggap sebagai legenda. Keduanya juga disebutkan, sempat memimpin geng di dua wilayah Tokyo, yaitu bagian timur dan barat. Mereka merupakan yang terkuat dari kedua wilayah tersebut. Meskipun begitu, mereka berdua bukan hanya yang paling mengerikan di sana. Lawan yang dihadapi kedua legenda tersebut, yakni Tyrannosaurus, juga tidak kalah mengerikan. Sedari kecil dia sudah tumbuh di kawasan favela Brazil, dan harus hidup bersama para kriminal. Dunia gelap di kawasan tersebut membuat Saut harus tumbuh dengan menjadi kriminal juga. Di sisi lain, kehidupan kriminal itu ternyata membuat dia menjadi sosok yang kuat. Peningkatan kekuatan yang dia alami selama ini, berkat dunia kriminal yang pernah dia jalani. Dan hal ini pun dibuktikan dalam chapter Tokyo Revengers terbaru. Dalam chapter 228, diperlihatkan bagaimana serangan Benkei dan Wakasa yang luar biasa, nyatanya tidak berpengaruh besar terhadap Saut. Serangan tersebut justru membuat Saut semakin menggila. Dan pada akhirnya, kedua legenda tersebut harus mengakui kekalahan mereka, dan merasakan bagaimana mengerikannya kekuatan dari Saut. Melihat dua sosok legenda ini kalah, pemimpin dari geng Brahman, yakni Kawaragi Senju, akhirnya turun tangan. Di akhir chapter, kita melihat bagaimana Senju menantang Saut untuk bertarung. Namun, yang menjadi pertanyaannya, apakah Senju akan mampu menghadapi Saut? Sampai sejauh ini, memang kita belum mengetahui sekuat apa sosok Kawaragi Senju. Meskipun begitu, dengan posisinya sebagai pemimpin geng Brahman, itu artinya dia bukan sosok sembarangan. Dia memiliki kemampuan yang membuatnya bisa menjadi yang terkuat di antara yang lain. Tetapi, kita juga perlu melihat bagaimana mengerikannya sosok Tyrannosaurus. Serangan demi serangan telah diterima oleh Saut, namun semua serangan tersebut tidak membuatnya terluka atau kalah. Tidak ada efek apapun yang dia rasakan. Justru Saut mampu mengalahkan lawan-lawannya, dan contoh nyatanya adalah dua legendaris yang ada di kelompok Brahman. Banyak para penggemar yang khawatir dengan kondisi ini. Mereka khawatir bahwa ada kemungkinan Senju akan tewas dalam pertempuran. Sudah ada beberapa petunjuk yang merujuk pada hal ini. Dalam chapter 216, Takemichi seolah mendapatkan sebuah penglihatan menuju masa depan. Dalam adegannya, Takemichi menangis sambil meratapi Kawaragi Senju yang tergeletak di bawah guyuran hujan. Masih belum diketahui apa yang terjadi, namun dari apa yang diperlihatkan, sepertinya Senju dalam kondisi yang parah, bahkan mungkin tewas. Kemudian pada chapter 220 pun, Takemichi kembali mendapatkan penglihatan yang sama. Bedanya saat itu, Takemichi mulai menyadari bahwa lokasi kejadiannya, merupakan taman bermain yang sedang mereka datangi saat itu. Kemudian pada chapter 221, ternyata ancaman tersebut memang nyata, 4 orang dari kelompok Rokuhara Tandai pergi ke taman bermain tersebut. Takemichi mengira bahwa targetnya adalah Senju. Namun ternyata, targetnya adalah Takemichi sendiri. Memang, Senju sendiri pada akhirnya selamat akibat Takemichi tahu apa yang akan terjadi kepada Senju, dan Takemichi memutuskan untuk melindunginya. Takemichi pun sempat merasa lega setelah dia merasa mampu mengubah masa depan.
yang mana ternyata situasi lebih buruk dari yang dia perkirakan. Draken yang justru tewas dalam kejadian tersebut. Sebelumnya sempat dibahas bahwa ada kemungkinan, bahwa kematian Draken adalah akibat Takemichi yang mengubah masa depan dari Senju. Namun pertanyaannya, bagaimana jika sebenarnya tidak ada yang dirubah oleh Takemichi pada saat itu? Bagaimana jika sebenarnya apa yang dilihat oleh Takemichi adalah saat ini, di pertempuran yang sedang berlangsung, antara Terra no South dan Senju? Dalam adegan yang dilihat Takemichi, Senju terlihat tidak memiliki luka tembak seperti halnya Draken. Hal ini mendukung spekulasi bahwa mungkin apa yang dilihat Takemichi sebenarnya adalah efek dari pertarungan Senju melawan South. Seperti halnya Benkei dan Wakasa, mungkin Senju akan dihabisi habis-habisan oleh South. Dan Takemichi mungkin akan berusaha menghentikan itu semua demi melindungi Senju. Nah, bagaimana menurut kalian dengan penglihatan Takemichi terhadap kematian Senju? Apakah takdir Senju sudah diubah oleh Takemichi, atau malah tidak sama sekali?